Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, jurusan Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan langsung saja Project Management. Project Management adalah istilah yang merujuk pada proses merencanakan dan mengeksekusi sebuah proyek yang disusun perusahaan demi mencapai goals yang sudah ditetapkan juga. Langsung saja, project management terbagi menjadi 4. Yang pertama, desain. Desain suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, dan struktur. Desain dapat berupa sketsa, gambar, atau model. Desain digunakan untuk merencanakan banyak hal, mulai dari perabotan rumah, karya seni, pakaian, hingga jalan raya. Selanjutnya, Evaluation yang diartikan sebagai penafsiran atau penilaian, maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Selanjutnya, develop. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, develop terbagi menjadi 4, yaitu 1. Memperkembangkan atau industri, 2. Menghasilkan, 3. Mencuci, 4. Memperkuat. Selanjutnya, analis adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang ilmu lainnya. Analisis juga adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Next, marketing communication mix. Baura komunikasi pemasaran adalah salah satu alat yang penting dalam menciptakan awareness, kesadaran di benak konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan oleh siapa, serta di mana dan kapan. Selain itu, ada beberapa jenis dari marketing communication, yaitu advertising. Advertising, periklanan, adalah salah satu bentuk komunikasi komersil maupun non-komersil dari suatu organisasi atau instansi ke masyarakat umum, publik, atau tertentu dengan tujuan agar halayak memahami, mengikuti, atau mengambil tindakan tertentu. Secara umum, tujuan iklan adalah untuk menyadarkan, memberi informasi, menciptakan rasa suka, dan meyakinkan target audiens. Kedua, sales promotion atau promosi pemasaran adalah salah satu tipe marketing yang dilakukan perusahaan untuk mendorong suatu produk agar terjual lebih cepat. Ini biasanya berlaku untuk mengenalkan produk baru, menghabisi persediaan produk lama, dan tentunya untuk menaikkan jumlah penjualan. Kelima, sales promotion merupakan bagian dari marketing plan yang telah tersusun dan dikerjakan pada periode tertentu. Biasanya kerap dilakukan saat awal tahun atau penutupan tahun, sampai cuci gudang untuk menghabiskan stok di gudang. Apa itu tujuan sales promotion? Tujuan sales promotion dimaksudkan untuk mendorong keinginan konsumen melakukan pembelian dalam jangka pendek. Maksud dari jangka pendek adalah konsumen memiliki keinginan di saat itu juga, atau melakukan pembelian dalam waktu dekat setelah melihat promosi. Keenam, event and experience. Event and experience adalah kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Menyelenggarakan acara pada dasarnya merupakan bentuk produk, jasa, atau pelayanan servis di mana konsumen mengalami experience secara langsung produk yang ditawarkan. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam menawarkan
proposisi nilai dari sebuah produk jasa, yaitu 1. Produk inti para pelanggan bisa merasakan langsung produk inti dan manfaatnya, misalnya benda seni yang dipamerkan pada pameran benda seni dan olahraga yang dipertandingkan pada olahraga. Kedua, acara layanan tambahan supplementary merupakan berbagai layanan lain untuk memberikan tambahan, mempermudah penggunaan, dan memperkuat nilai produk inti bagi keseluruhan pengalaman pelanggan. Layanan tambahan pada produk inti dapat dilakukan pada acara dengan membuat acara berbeda dibanding acara saingannya. Sebagai contoh, artis yang mengisi acara, kualitas pelayanan yang diberikan, jenis pengunjung yang diundang, hadiah-hadiahnya, door prize, dan sebagainya. Ketiga, proses penghantaran peran pelanggan langsung apa yang ada. Lamanya acara, tingkat dan model acara yang diselenggarakan dalam merasakan langsung apa yang ada dalam acara, tingkat dan model acara yang diselenggarakan. 8. Direct marketing adalah tentang bagaimana sebuah bisnis mampu menciptakan kontak secara langsung dengan konsumen dan target pelanggannya sebagai upaya untuk mengenalkan produk atau layanan. Melalui teknik ini, pelaku pemasaran menjadi lebih mudah untuk meraih tujuannya secara spesifik serta mampu menyampaikan pesan pribadi. Tujuan utama dari direct marketing adalah demi memasarkan produk atau layanan untuk konsumen dengan biaya marketing yang lebih rendah. 6. Interactive marketing merupakan suatu alat untuk promosi secara online dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen dan untuk mendistribusikan barang dan jasa. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa interaktif marketing merupakan suatu alat untuk promosi secara online dengan tujuan mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen dan untuk mendistribusikan barang dan jasa. 7. Personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembeli bersedia mencoba atau membelinya. Tujuan utamanya adalah agar terjadinya transaksi pembelian. Tapi selain itu bertujuan juga untuk mengaruhi secara langsung para calon konsumen dengan produk yang ditawarkan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.